Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor. Baik teman-teman, ini coba kita saat ini lagi merenung. Merenung apa bang? Coba pikirkan kenapa selama ini teman-teman begitu susah ya, susah untuk mencari subscriber ataupun jam tayang. Tapi coba kembali ke niat awal teman-teman ya. Tujuan awal teman-teman ini nge-YouTube ini buat apa sih? Karena itu nanti tekniknya akan berbeda-beda ya, tekniknya akan berbeda-beda. Makanya begini, teman-teman boleh belajar ke satu tempat, tapi nanti hasilnya juga pasti akan berbeda. Boleh berguru ke channel A, nanti hasilnya tiap orang juga akan berbeda-beda. Ataupun berguru ke channel manapun, hasilnya tiap orang tentunya berbeda-beda. Itu sebenarnya erat hubungannya dengan tujuan awal nge-YouTube ya. Karena apa yang dilakukan itu juga nanti akan berbeda. Contoh begini. Kalau teman-teman misalnya ingin nge-YouTube, tujuan awalnya ini hanya sekedar ikut-ikutan. Wah, itu gajinya besar, Mas. Habis itu ingin sekedar menyalurkan hobi. Kebetulan saya hobi mancing, Mas. Saya ingin buat YouTube. Nah, kalau memang tujuannya itu hanya sekedar menyalurkan hobi, ya, dan ikut-ikutan si A si B gajinya besar, jutaan, bahkan puluhan juta. Jadi ini nanti buat apa pusing-pusing mikirin 1000 subscriber, 4000 jam tayang, mikirin AdSense buat apa? Karena memang tujuannya kan hanya menyalurkan hobi. Ya hobimu sudah tersalur, sudah. Ya. Dan kebetulan ada tempat penyimpanan gratis di YouTube kan sudah. Hobi tersalur, merasa happy. Setelah itu ngapain pusing-pusing mikirkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, ya. Kalaupun nanti seiring berjalannya waktu teman-teman pengen monetisasi, itu kan pasti lama karena hobi sudah tersalur, nggak begitu memikirkan bagaimana kita harus mencari subscriber dan bagaimana kita harus ngejar jam tayang. Yang jelas adalah hobinya udah tersalur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang teman-teman ini ingin artinya menambah penghasilan atau pendapatan keluarga, itu mulai pikirkan konsep ya. Konsep YouTube-nya itu sebenarnya seperti apa? Pikirkan kira-kira untuk 2 tahun ke depan ya. Untuk 2 tahun ke depan itu apa sih yang harus saya buat dan video apa sih yang kira-kira selama 2 tahun ke depan ini teman-teman tidak kehabisan ide. Pikirkan itu. Jadi kalau baru memulai sudah kehabisan ide, ya bubar, ya bubar. Atau setidaknya untuk jangka setahun 2 tahun ke depan itu teman-teman sudah harus punya ide dan bikin video itu sesederhana mungkin, ya. Ingat teman-teman belum gajian, belum punya AdSense. Bikin sebuah video itu sesederhana mungkin, yang tidak pakai modal, ya. Apa yang ada di lingkungan sekitar itu coba videoin, tapi dengan konsep yang bagus. Sudah paham ya sampai di sini ya? Nah, dan yang ketiga adalah kalau memang ada tujuan lain, misalnya teman-teman punya usaha, tujuan ingin memasarkan produk yang teman-teman punya karena bisnismen. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Silahkan bikin video sebagus mungkin dengan kamera sebaik mungkin dan ini boleh di-share ke semua media sosial. Baik Facebook, TikTok, atau mungkin intinya bisa di-share semua ke media sosial. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah untuk bisnis, untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada. Jadi videonya juga harus sebagus mungkin, ya, sebagus mungkin. Nah ya, yang ketiga. Dan yang keempat adalah kalau memang tujuan teman-teman itu untuk apa mas? Gini, tujuannya awal memang untuk mencari AdSense ya, menjadi pemula dan tujuannya awal ini ingin gajian dari YouTube
seperti yang pertama tadi, tapi ini tidak ikut-ikutan dah. Tidak ikut-ikutan, tapi memang untuk mencari AdSense. Teman-teman, apa yang harus dilakukan? Yang perlu dilakukan ini adalah ini. Untuk pemula ya, kalau bisa hanya jangan punya hanya satu channel. Intinya langsung bikin 2 channel, 3 channel, atau 4 channel boleh ya. Kalau satu channel teman-teman bakalan kesulitan. Buat 2 channel atau 3 channel boleh, 4 channel itu lebih bagus kalau memang istrinya juga mendukung. Dan itu temanya jangan berseberangan. Intinya adalah satu tema. Ya. Buat 4 channel atau 3 channel yang satu tema. Dan itu video, mulai dari video itu sesederhana mungkin, jangan berbelit-belit, udahlah. Di sini kita hanya bermain thumbnail ya. Di sini kita hanya bermain thumbnail. Dan pastikan juga ini channel teman-teman ini tujuannya untuk apa? Kalau memang tujuannya untuk hiburan, ya hiburan. Yang penting adalah sesederhana mungkin itu tadi, tidak harus videonya bagus, tapi kualitas dari sebuah isi video. Di sini kualitas dari sebuah isi video tidak termasuk pengambilan gambar ya. Intinya saat subscriber atau saat orang lain nonton video teman-teman itu ada sesuatu yang diambil. Bisa hiburan. Kalau hiburannya bagus, video nggak begitu bagus nggak masalah ya. Video yang mungkin sederhana, tapi poin dari sebuah video itu bisa diterima oleh penonton. Kalau memang bersifat edukasi, itu memang harus teman-teman harus menguasai sebuah materi, karena itu bersifat edukasi. Atau mungkin hiburan apa kira-kira ya, atau video lucu. Itu nanti video lucu apa kira-kira yang ingin teman-teman bangun. Tapi yang jelas, yang saran saya adalah bikin video itu sesederhana mungkin. Kita bermain thumbnail dan bermain judul yang menarik, dan boleh diisi tag dan hashtag, tapi jangan terlalu berbelit-belit, yang sederhana saja. Ya, yang sederhana saja. Jadi nanti seiring berjalannya waktu teman-teman akan menguasai itu yang sesederhana mungkin. Dan tadi sudah saya bilang minimal punya 2-3 channel. Kalau 4 channel boleh. Tapi ingat, itu yang satu tema ya, yang satu tema. Nah, nanti 6 bulan berikutnya teman-teman bisa evaluasi dari keempat channel itu atau ketiga channel itu, teman-teman bisa evaluasi kira-kira channel mana yang paling rame ya. Channel mana yang paling rame itu jadikan channel utamamu. Dan yang ketiga ini tadi, atau yang kedua channel yang lain ini, jadikan sebagai channel uji coba. Nggak masalah. Nah, nanti setelah channel yang paling rame ini view-nya sudah meledak, sudah besar, maka channel sisanya ini tadi bisa teman-teman promosikan di channel utama yang sudah besar ini tadi. Simpel kan? Simpel sekali sebenarnya ya. Jadi biasanya kalau YouTuber itu kalau hanya punya satu channel ya, dari pengalaman saya sendiri itu memang akan kesulitan mengembangkan sebuah channel ya. Apalagi yang awalnya tujuannya itu hanya ikut-ikutan dan lihat, oh si A gaji besar, si B gaji besar. Itu hanya ikut-ikutan. Jadi konsepnya nggak ada edukasi, apa mungkin memang konsep yang menghibur atau mana, nggak jelas. Nah, mulai saat ini pikirkan, kalau memang channelnya kemarin masak-masak, oh ya sudah, bikin channel masak-masak lain, masak-masak lagi yang satu. Berarti harus masak bolak-balik. Tidak harus, misalnya teman-teman tidak harus keluar modal juga. Kalau masak sendiri pasti keluar modal, tapi masih ada tetangga kan, masih ada tetangga, teman-teman bisa bantu masak. Dan itu divideokan ya, yang penting narasinya masih masak. Dan kalau bisa keempat channel ini untuk 6 bulan pertama ini coba rawat ya, minimal 1 hari itu 1 video tiap channel. Bisa nggak?
Kalau nggak bisa, paksa, ya, paksa gimana caranya? Masa nggak punya tetangga, masa nggak punya mertua? Setelah habis masak sendiri, nanti, ayo Mbak tak bikin bantu masak deh. Ini saya sekalian bikin video. Apakah tetangga senang? Pasti senang kalau kamu nggak bermasalah dengan tetanggamu, ya kan? Pas ada acara mungkin lagi persiapan genduri kalau orang Jawa, bantu masak di sana. Ayo Mbak, saya bantu masak supaya dapat saya bikin ini, bikin video. Atau mungkin punya kenalan warung, ya. Warung itu kan menunya beda-beda, Bos. Jadi teman-teman kan bisa bantu masak di sana. Lebih simpel ya, lebih simpel. Intinya adalah niat sebenarnya. Belum dieksplor apa tujuanmu. Setelah itu sebesar apa niatmu untuk menjadi YouTuber, itu sebenarnya yang bermasalah. Ya. Jadi merasa sudah kerja keras, merasa sudah tidur sampai jam 2, jam 3, tapi sebenarnya itu belum apa-apa jika dibandingkan dengan YouTuber-YouTuber yang sudah besar. Perjuangan YouTuber yang sudah besar itu melampaui apa yang teman-teman lakukan sekarang ini. Bahkan saat ini, Insan Tutor ngelola channel, ya, ngelola channelnya. Tahu tidur satu hari berapa? Satu hari satu malam tidur 3 jam itu udah luar biasa. Paling 2 jam, ya. Kadang-kadang tidur jam habis sholat subuh baru tidur. Nanti tidur jam sholat subuh biasanya jam setengah 6 ya, jam 5 atau jam setengah 6. Jam 6 baru tidur. Nanti jam setengah 7 itu coba bayangin, jam setengah 7 itu anak sudah bangunin nganter sekolah. Ya. Nganter sekolah nanti tidur lagi sebentar. Sampai ya mungkin jam 9 lah, setelah itu mikir konten, ngevaluasi channel. Setelah itu apa yang dilakukan lagi? Jemput anak sekolah lagi. Nanti mungkin ada konten yang belum terbuat, ngonten lagi. Nanti jam 3 nganter ngaji, jemput ngaji. Saya di sini cuma tinggal sama anak saya, 1 orang, ya. Istri saya jauh di kampung. Perjalanan 4 jam dari sini. Kebetulan kita ngelola, ya adalah sedikit, ya itu di belakang itu kan. Di depan juga ada warung, ada yang nunggu. Jadi sebenarnya tidurnya teman-teman dari jam 2, tidurnya pemula jam 2, jam 3, itu udah hal biasa. Insan Tutor lebih dari itu, tidur 2 jam satu hari, ya. Jadi itu sebenarnya yang harus teman-teman lakukan, ya. Yang harus teman-teman lakukan, karena banyak sekali, Mas, saya hilang 4.000 subscriber. Apa 4.000 jam tayang berkurang, 1.000 subscriber hilang, channelmu cuma 1, makin susah biasanya. Ini boleh dicoba, ya. Boleh dicoba, dan nanti ilmu selanjutnya ini bagaimana sebenarnya di awal-awal video sudah saya bahas. Punya beberapa channel. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.